Saya pertama kali ke sini, pertama kali. Luar biasa tempatnya, saya sangat-sangat suka. Rasanya kayak di Rusia. Tahu kalian kalau Uni Soviet ada beberapa tanda di kota Jakarta, yaitu beberapa patung, dan hari ini kita mau lihat di mana patung itu dan bagaimana ceritanya. Tahukah kalian cerita tentang patung yang berada di sini di Pancoran? Itu juga ada hubungan dengan Uni Soviet karena pada waktu Bung Karno datang ke Uni Soviet dan dia sangat terinspirasi dan dia sangat-sangat mau juga ya Indonesia jadi negara seperti Uni Soviet, maju juga dan yang bisa ada penerbangan ke luar angkasa kan, itu pertama ya terbang ke luar angkasa adalah orang Soviet kan, Yuri Gagarin, dan itu juga sangat inspiratif untuk Soekarno dulu, dan karena itu dia pengen ada monumen juga yang ada. Sekarang kita bisa melihat di Jakarta setiap hari tingginya 11 meter dan dia menuju arah bandara yang lama ya. Mungkin orang-orang sekarang udah lupa ya, tahunya cuma Soekarno-Hatta, tapi kan dulu ada bandara di daerah sana. Dan idenya kayak orang ini menuju ke ya mau terbang ke luar angkasa juga bisa, kenapa enggak? Karena Indonesia juga kan waktu itu sangat banyak proyek untuk bangun pesawat sih. Dan sekarang kita berada di pusat Jakarta dan sebelah sini ada monumen yang sangat kalian tahu dan sangat terkenal di seluruh dunia karena emang monumen-monumen kayak gini itu contoh yang luar biasa. Mari kita ingat ya tulisan yang ada di patung ini. Apa ya? Ingat nggak? Pernah kesini belum? Ya, bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar. Dan ini sebenarnya kata yang sangat penting, apalagi pada Agustus sekarang, dan kita setiap tahun merayakan hari yang luar biasa yaitu merdeka. Nah, kalau ini punya cerita sendiri yang sangat istimewa dan ada hubungan dengan negara saya, negara Rusia. Kenapa ya? Karena dulu pada tahun 1960 Bung Karno menuju ke Uni Soviet, ke Moskow. Dia sangat suka monumen-monumen yang berada di sana dan dia pengen punya semacam itu di sini juga. Dan dia kasih tugas pada Dubes Indonesia waktu itu di Uni Soviet, Adam Malik. Dan setelah Soekarno meminta tolong dari Adam Malik untuk membangun patungnya, langsung mulai ada pekerjaan dan Adam Malik ketemu orang yang sangat berbakat, yaitu arsitek Rusia, arsitek Soviet yang namanya Matvei Manisev, dan dia membangun patung ini 3 tahun setelah. Nah, kita bisa melihat cerita yang sangat menarik di sini dan juga yang sangat kayak heartbreaking gitu. Karena kita melihat ibu kasih nasi kepada anaknya yang lagi berangkat ke perang. Dan ini sangat-sangat mirip dengan patung-patung yang ada di Uni Soviet. Dan emang saya sekarang mulai ingat, karena dulu kalau saya lihat monumen-monumen kayak gini, saya lihat kok kayak ada sesuatu yang saya sudah tahu tapi kok beda. Nah, bedanya karena itu dua-duanya kan orang Indonesia dan yang dia kasih adalah nasi. Nah, kalau di Rusia biasanya juga ada soldat dan ada mamanya, atau ada istrinya yang kasih kayak bungkusan makanan, dan biasanya kayak roti juga biasanya di sana kan dikasih roti, dan dia nggak tahu apakah dia akan pernah lagi melihat suaminya dan kalau di sini anaknya. Dan ini memang sangat-sangat luar biasa, dan ini juga salah satu contoh kesaudaraan Uni Soviet sama Indonesia dulu, karena memang ya kita bisa bilang terima kasih Uni Soviet dan Pak Karno atas kerjasama, dan kita sekarang ada patung ini. Dan ini cuman
salah satu contoh dari beberapa contoh yang dibuat oleh Uni Soviet, dan itu kita akan bahas nanti. Mari kita lihat lebih dekat karena monumennya itu sebenarnya luar biasa. Ayo. Saya agak kaget karena kan baru kemarin ya 17 Agustus dan di sini nggak ada apa-apa. Kan biasanya ada bunga, ya bunga plastik ya nggak apa-apa, yang penting ada yang datang ke sini. Dan sebenarnya kalau di Rusia kita selalu lihat patung-patung setelah hari kemenangan, biasanya rame, ada bunganya, orangnya datang ke sana demi ya bangga sama pahlawannya. Mungkin ya next time kalau 17-an taruh di sini satu bunga aja demi kenangan juga, dan karena ini bukan patung pahlawan aja, ini patung pahlawan dan ibunya. Dan itu yang paling saya suka di patung ini, karena setiap pahlawan yang berangkat ke perang dia selalu mikir ibunya kan, karena dia mikir negaranya itu tidak hanya tanah dan rumput, itu juga orang yang kita sayangi dan kita mau membantu biar gak ada apa-apa kan yang terjadi dengan mereka, yang salah satu dan nomor satu adalah ibu. Taman ini sejak tahun 2021, 1 tahun ya lebih, berada monumen yang luar biasa, yaitu monumen patung ya untuk Yuri Gagarin yang juga dibuat oleh orang Rusia yang namanya Leonov. Dan patung ini adalah simbol hubungan internasional dua negara ya, Rusia sama Indonesia, malah ke 70 tahun ya hubungannya. Dan ini sebenarnya sangat luar biasa karena simbolnya berada dalam filosofi ya, karena Yuri Gagarin kan orang yang pertama keluar ke yang pertama naik kapal ya, bisa keluar ke angkasa, tapi yang keluar itu kan Leonov. Tapi Gagarin itu pertama, berarti dia yang pertama masuk, dia pertama yang lakukan sesuatu yang sebelum dia nggak ada yang bisa. Dan memang itu tujuan patung ini, untuk bermotivasi orang Indonesia yang muda, nggak usah ragu, jangan takut. Kalau Anda ada mimpi, kejar ya mimpinya. Dan kalau ada yang nggak ada yang sudah pernah lakukan sesuatu, nggak apa-apa. Ini ada contohnya, nggak ada orang sebelum Gagarin yang keluar ke angkasa. Jadi ya inspiratif sekali, dan juga ada tulisannya bahasa Rusia di sini, kita bisa melihat sama bahasa Indonesia, sama tanda tangan duta besar, wakil menteri luar negeri, dan gubernur daerah Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, Yuri Gagarin. Sangat jarang kita bisa ketemu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke mukanya, ini orang Soviet malah ya, yang senyum. Karena memang senyuman Gagarin terkenal internasional. Ini orang yang kan kalau di sini sering bilang ya, orang Rusia jarang senyum. Dia itu senyumnya sering sekali. Dan dia itu bukan karena gaya, tapi emang jujurnya gitu, orangnya gini kan. Senyumannya Gagarin terkenal di seluruh dunia, sampai pernah dia ketemu Ratu Inggris dan minum teh bersama beliau. Dan kan kalau orang Rusia minum teh kasih jeruk ya, lemon yang kuning. Biasanya habis minum teh, jeruknya dimakan. Kan biasanya gitu orang Rusia kalau minum sama di rumah. Tapi pernah setelah Gagarin ke luar angkasa terus pulang, dia jajak ke ketemuan di palace ya di London sama Ratu Inggris, dan dia minum teh sama Ratu itu, terus makan jeruknya. Semua orang kayak kaget, shock gitu. Nggak boleh kan, itu etiketnya tinggi, nggak boleh makan jeruknya, itu harus diminum terus taruh. Tapi dia kan orang
dari keluarga biasa, dia emang gitu orangnya. Jadi dia kayak ada yang salah, kayaknya saya ada yang salah gitu, tapi ya senyum aja. Tapi setelah itu Ratu malah nggak marah sama sekali, malah dia juga cobanya gitu. Jadi dia makan jeruk juga kayak senyum juga. Jadi wah, ini luar biasa, sampai dia bisa efek senyuman Gagarin sampai ke Ratu Inggris yang terkenal ya paling jarang senyum di luar. Luar biasa juga karena pada tahun 1961 Soekarno sendiri kasih kepada Yuri Gagarin simbol ya penghargaan, ya itu kita bisa melihat ya tertinggi kelas 2A Republik Indonesia, karena emang sangat bangga kalau orang Yuri Gagarin bisa 108 menit berada di luar. Itu memang luar biasa orang pertama dan sangat inspiratif ya buat orang waktu dulu. Kalau sekarang ya kita bisa melihat ada Sputnik banyak, jadi ada yang satelitnya ya banyak Sputnik di bahasa Rusia. Dan sebenarnya kan kita nggak sadar kalau pernah ada yang pertama ya. Jadi wah, ini yang pertama, ini yang luar biasa, dan ini momennya yang semua seluruh dunia terkenal kan waktu Gagarin bilang yang terkenal Poехали, yang namanya ayo berangkat Poехали. Memang Yuri Gagarin adalah orang yang luar biasa karena dia berasal dari desa kecil, keluarga miskin, malah pada waktu masih sangat kecil masuk TK 1 perang mulai dan desanya orang Jerman, orang fasis ya masuk ke desanya, tapi dia sama orang tuanya selamat. Dan dia dari dulu selalu suka lihat bintang-bintang dan dia mikirnya gitu. Tapi kan awalnya dari pilot ya, jadi dia TNI AU dulu, dan setelah itu karena udah di pemerintah Rusia Soviet dulu waktu itu mereka milih itu sangat ketat. Jadi untuk jadi Gagarin itu nggak mungkin harus siap-siap gitu, itu emang jodohnya begitu karena dia orang yang luar biasa dan istimewa sekali. Jangan lupa ya Yuri Gagarin tanggal 12 April yang dia pertama kali keluar ke angkasa. Sangat kaget lihat gedung ini karena ya sangat-sangat mirip gedung yang sangat terkenal di Rusia, yaitu Stadion Luzhniki yang sangat besar. Kenapa ya gitu? Memang dari sejarah ada jawabannya, karena memang Soekarno dulu sangat suka ya yang apa aja yang bagus ada di Rusia, di Uni Soviet, dan salah satu contoh adalah Stadion Luzhniki yang besar juga bagus. Dan setelah lihat stadionnya maunya biar ada juga di Jakarta, dan proses pembangunan stadion ini didanai oleh Rusia, semacam pinjam dana ya, $12,5 juta Amerika. Waktu dulu ya, bayangkan sekarang itu berapa. Nah, stadion ini dibuka 60 tahun lalu, dan yang bangun stadion ini Frederick Silaban, itu arsitek terkenal, dan yang bangun banyak-banyak proyek di Jakarta juga. Dan sebenarnya ini salah satu contoh stadion yang ada sangat banyak macamnya kayak gini di Rusia. Sampai sekarang di kota kita di Petersburg juga ada stadionnya yang kayak gini ya modelnya, tapi ini memang luar biasa. Sampai sekarang masih ada kegiatan di stadion ini. Mungkin ya karena COVID jarang ada acara besar, tapi tetap ya. Tapi nggak setiap orang mungkin yang datang ke sini tahu ya. Saya yakin di dalam itu, saya belum pernah masuk ke dalam, tapi saya yakin itu ada tulisannya kalau ini juga salah satu contoh persahabatan Indonesia dan Uni Soviet dulu.
kau ini. Saya pernah berapa kali ke Luzhniki karena biasanya tidak hanya untuk acara olahraga, tapi juga kalau konser-konser grup-grup besar yang legendaris yang datang dari luar negeri juga biasanya masuk ke tempat kayak gini. Satu stadion biasanya. Nah coba bayangkan, ini muat 110.000 orang. 110.000 orang. Teman Norvala sudah 2 kali lebih banyak. Bayangkan ya, kalau kita ketemuan semua, 2 stadion ini harus kita pakai. Satunya udah nggak cukup. Aduh. Luar biasa. Ya emang luar biasa. Dan ya beginilah tempatnya. Salah satu contoh sekali lagi ya, kita ketemu yang ada tanda dari Uni Soviet. Dan sebenarnya kenapa nggak ada baru ya kayak gini? Bisa juga ya, semoga mari kita doakan juga ya biar ke depan mungkin ada, kan sekarang bisa bikin yang keren-keren, yang maju-maju banget kan. Ini juga keren karena teknologi Uni Soviet dan Indonesia kalau digabung dulu ya bagus banget. Dan virus urusan kesehatan. Ya, siapa tahu nanti kita bisa ketemuan di stadion baru atau pusat kebudayaan Rusia yang bisa jadi sebesar ini ya, ada pusat kebudayaan Indonesia di Rusia, bisa jadi, kenapa enggak? Sebenarnya ada banyak kayak gitu. Nah, beginilah suasana dari stadion ini. Saya pertama kali ke sini, luar biasa tempatnya, saya sangat-sangat suka. Rasanya kayak di Rusia, tapi bendera Indonesia di mana-mana. Aduh. Tahukah kalian kalau ada juga beberapa gedung di Jakarta yang terinspirasi oleh arsitektur Soviet ya, yaitu salah satu yang sangat-sangat terkenal dan mungkin ya bisa kita bilang juga yang sangat-sangat Soviet, yaitu Monumen Nasional ya, Monas di Jakarta. Karena di Rusia itu sering ada pilar-pilar kayak gitu kalau dipasang untuk hari merdeka, apa kemenangan atau kenangan pahlawan gitu-gitu kan. Dan sebenarnya juga Monas kan dibuka pada tahun 75 dan itu dibuka untuk umum. Dan Monas juga dibangun oleh Frederick Silaban ya, yang sering bangun patung-patung dan juga gedung untuk Soekarno yang mau ada gedung-gedung seperti di Uni Soviet dulu. Juga ya ada gedung rumah sakit persahabatan yang juga didanai oleh Uni Soviet dulu, dan ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa karena itu yang mana ya, gedung-gedung yang sangat ikonik ya, bukan kecil-kecil, malah besar lagi ya. Dan sebenarnya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau ada lagi ya jangan lupa tulis di komentar ya, biar kita juga nanti keliling ke sana dan bikin video sekali lagi. Terima kasih kalian telah menonton video hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.